Di Circuit of the Americas. Pengen tahu seperti apa rasanya nggak naik mobil F1 di sirkuit F1. Teman-teman yang suka menikmati podcast Show Main Balap bersama saya Mas Dewo, saya sekarang berada di Circuit of the Americas di Austin, Texas, tempat berlangsungnya balapan Formula 1 sejak tahun 2019. Sejak tahun 2012, kecuali saat pandemi 2020 dihentikan. Kita akan merasakan sirkuit ini, tapi saya tidak naik mobil F1, saya naik sepeda Wednesday, sepeda balap. Pit lane di sebelah kiri, kita masuki tikungan terakhir, agak ada turunan. Speed saya tidak ratusan km per jam, hanya 40-an km per jam. Tikungan ke kiri, menukik tajam, dan kita langsung memasuki trek lurus Circuit of the Americas. Pedok dan pit lane di sebelah kiri, podium di sebelah kiri, tribun utama di sebelah kanan. Angin kencang, headwind dari depan. Mohon maaf, saya tidak bisa berlari di atas 300 km per jam, hanya bisa 30-40 km per jam, karena kaki saya bukan mesin F1. Di depan adalah tikungan pertama. Tikungan pertama ini sangat menyeramkan. Ini tikungan yang menanjak tajam, sangat curam. Kemiringannya mencapai 11-12%. Sebagai perbandingan, itu setara dengan kemiringan jalan 5 km terakhir menuju puncak Wonogiri, Gunung Bromo. Kecepatan saya akan turun banyak, mohon maaf. Ini tikungannya sangat berat. Mobil F1 akan mengerem sambil menanjak, mencoba menyalip dari sebelah kiri, dan itu langsung tikungan tajam ke kiri, dan langsung turunan juga tajam. Benar-benar bagian yang sangat berat kalau Anda tidak naik mobil F1.
Mohon maaf, Anda mungkin bisa ke toilet dulu sebelum saya sampai ke ujung tanjakannya. Ya, kita sudah sampai di ujung. Setelah ini saya bisa bernapas. Belokan tajam ke kiri dan turunan. Ada Mazepin yang harus saya salip. Langsung turunan. Dan bagian kompleks setelah tikungan kedua ini, kemiringannya juga sampai 9%, 10%. Kecepatan saya 56 km per jam. Setelah ini ada seri tikungan meliuk-liuk, kiri kanan. Terinspirasi oleh komplek Beckett di Silverstone, Inggris. Buat mobil F1 meliuk-liuk, buat sepeda agak lurus. Hari ini dibuka untuk sepeda, sehingga mohon maaf ada banyak Mazepin di depan saya. Komplek tikungan yang meliuk-liuk, kanan kiri kanan. Mobil F1 mungkin hampir tidak mengerem di sini, tancap gas terus. Kecepatan saya hanya sedikit di atas 40 km per jam. Setelah ini komplek tikungan 7 itu menanjak lagi. Bukan masalah untuk mobil F1, masalah untuk saya yang harus menjelaskan sambil menanjak dan melaju sambil menghindari banyak Mazepin. Ya, tidak securam tanjakan pertama, tikungan pertama, tapi kalau buat naik sepeda ya lumayan lah. Kita sekarang berada di bagian belakang sirkuit. Total panjang sirkuit 5,5 km. Ya, sekarang kita turunan lagi. Buat saya itu bernapas, buat mobil F1 itu tancap gas. Mengambil apex, membuat tikungan selurus mungkin. Ada tikungan tajam ke kiri lagi di depan, dan itu adalah seharusnya back straight. Moga-moga saya sudah lebih ingat. Yap, menikung tajam, back straight, tikungan ini menuju trek lurus panjang di bagian belakang, tapi sama sekali tidak datar, seperti roller coaster. Turun dulu sekarang, naik sedikit, turun lagi. Benar-benar sirkuit yang menuntut power dan juga downforce. Buat yang naik sepeda menuntut power yang kuat, jantung yang kuat. Dan saya harus terus ngomong karena belum finish. Trek lurus yang masih berlanjut. Setelah ini adalah tikungan 12. Tikungan 12 ini disusul oleh komplek tikungan kiri kanan dengan tribun mengelilinginya, memberi suasana seperti di stadion olahraga lain, terinspirasi oleh Hockenheim di Jerman.
Meksiko. Semoga yang di depan saya mau memperhatikan blue flag, karena saya mau lewat untuk pendengar main balap di Indonesia. Di komplek ini kita masuk tikungan 12 tajam ke kiri. Bisa mencoba menyalip juga di sini meskipun sulit. Langsung menghadapi headwind, angin lurus dari depan. Tikungan kanan lagi, dan setelah ini ada observation tower, menara observasi. Pengunjung bisa membayar tiket dan naik ke atasnya. Tingginya 77 meter, bisa melihat seluruh sirkuit dan pemandangan kota Austin di kejauhan. Sirkuit ini kira-kira setengah jam dari pusat kota Austin, tidak jauh dari kota. Ini kompleks stadium itu. Terus belok, dikelilingi oleh tribun. Kita harus mengambil dari luar, mengambil apex sebelah dalam. Banyak warna hitam bekas dihajar mobil di situ. Kembali melawan arah angin. Observation tower ada di sebelah kanan. Ini seperti tikungan, tapi buah pemberlakuan kalau downforce-nya cukup, tancap gaspol, karena ini komplek menuju tikungan terakhir, kembali ke jalur start finish line. Ya, melengkung. Mobil F1 akan mengandalkan downforce di sini. Turunan juga. Mobil F1 lalu harus mengambil ke kanan untuk mengambil haluan racing line, karena ini akan menuju dua tikungan ke trek lurus utama. Masuk ke dalam, mengambil apex, perfect. Jalur pit lane ada di sebelah kiri. Ada orang naik sepeda satu roda di depan saya. Masukin kehilangan 3 roda sepertinya. Menuju tikungan terakhir. Mengambil sisi dalam, keluar lagi, dan itulah trek lurus. Itulah 5,5 km Circuit of the Americas di Austin, Texas. Maaf, anginnya kencang sekali di sini. Semoga minimal dapat gambaran seperti apa sirkuit F1 di Austin. Terima kasih. F1 Mania dimanapun Anda berada, salam sehat. Jangan lupa panteng terus main balap, dan kalau perlu share-share ke teman-teman, karena ternyata saya baru merasakan persaudaraan yang luar biasa di Formula One. Saya sudah mengikuti, saya sudah mulai nge-MC nonton bareng F1 mulai 1999, tapi persaudaraan saya rasanya terasa beda karena Asa mengajak saya ke podcast main balap ini, sehingga teman-teman sekarang datang dari berbagai kota, berbagai pulau, rasanya beda. Dulu kan hanya Surabaya saja, paling seperti itu. Tapi yang jelas, F1 Mania, ini ada satu pertanyaan untuk Anda. Sebutkan olahraga yang tidak boleh diikuti oleh wanita. Jawabannya adalah bulu tangkis, khususnya Thomas Cup.
Jadi sekali lagi salam untuk teman-teman yang sudah memenangkan. Jadi Thomas Cup ini adalah satu-satunya olahraga yang tidak boleh diikuti perempuan. Yang ikut harus laki-laki semua. Kalau mau ikut, kalau perempuan namanya Uber. Karena Uber ini lebih menjanjikan uangnya daripada Thomas Cup. Cuma di Uber saingannya adalah Grab dan Gojek, ya kan? Jadi silakan menebak-nebak. Karena kalau saya ngomong bulu tangkis ini, sekali lagi karena kita sedang menang, Asa juga pernah bulu tangkis juga ya saya. Saya pemain jarum 3 tahun dulu ya. Pemain jarum ya, jarum kan itu istilahnya sekolah bulu tangkis kalau di Indonesia itu jaminan gitu kan. Kalau punya sulit, hasilnya luar biasa begitu jarum ini kan. Iya. Oke, jadi Asa ini memang karena suka Formula One, olahraganya adalah bulu tangkis karena bulu tangkis itu juga seperti Formula One, akselerasi, tenaga, keseimbangan, dan aerodinamika. Karena apa? Kalau di Formula One kan ngambil sayap dari burung diaplikasikan dalam sayap itu lempengan fiber atau apa yang kuat. Kalau di bulu tangkis benar-benar mengambil bulunya burung untuk satu lekongnya kalau nggak ada aerodinamika nggak asik gitu kan. Seperti baik, dan kita akan ngomong Amerika. Ini rasanya rumah kedua Asa. Jadi kalau ya makanya nih teman-teman nih bocoran semoga bener ya. Minggu besok pantengin siapa yang akan nongol di Champion TV 4. Kalau bener ya Champion TV 4 kan, bener kan? Ada yang bilang channel, ada yang bilang Champion TV ya. Siapa yang nongol? Nah, nanti tanya aja. Itu pasti nanti mungkin habis siaran dia akan juga diintegrasi karena ini warga asing atau warga Indonesia karena negaranya dia 2 gitu. Oke, kita ngomong Amerika. Apa yang menarik dari Amerika, Sa? Ya, tadi teman-teman mungkin sebelum ini sempat lihat videonya ya. Video saya goes keliling sirkuit of the Americas, COTA. Ya. Ini asli tahun 2012 Mas Dewo, 2012. 2012 saya berangkat bayar sendiri, nggak kuat beli ini saya. Yang kedua kan kamu bayari liputan, jadi saya nampung ini. Jadi ya ini sirkuit yang pertama kali ya mungkin di F1, sirkuit yang didesain untuk F1 khususnya. Jadi kebetulan bulan Juni 2021 kemarin saya sempat ke Amerika ikut balapan sepeda sebenarnya, balapan gravel, dan sempat mampir di Austin ketika datang dan mau pulang. Lalu di Circuit of the Americas ini sangat ramah untuk cyclist karena setiap Selasa malam atau Selasa sore sampai malam itu dibuka untuk pesepeda. Jadi mumpung kesempatan itu, jadi saya sama beberapa teman-teman goes di situ. Mungkin yang ikut podcast main sepeda mungkin sudah tahu. Tapi rekaman yang tadi itu khusus saya buat untuk main balap. Jadi saya harus menunggu beberapa bulan sebelum ditampilkan. Karena ada Mazepin ya. Ada banyak Mazepin itu ya. Untung masih relevan Mas Dewo. Saya takutnya itu bulan Oktober sudah nggak relevan, tapi ternyata banyak Mazepin itu masih relevan. Dan untuk ini saya minimal ingin menggambarkan betapa sirkuit F1 itu ya seperti itu. Maksudnya kalau pakai mobil kayaknya kelihatannya kencang, tapi kalau kita lewati naik sepeda sangat berat, apalagi angin sangat kencang. Kalau mobil F1 kan angin juga sangat berpengaruh. Kita semua tahu ada beberapa mobil yang sensitif terhadap angin, seperti Williams. Nah, naik turunnya mungkin kalau di TV nggak terlalu kelihatan, minimal naik sepeda saya bisa menggambarkan betapa curamnya itu tikungan pertama. Itu 12%. 12% itu sulit menggambarkan 12% ya. Jembatan layang itu rata-rata hanya 5%. Jadi 2 kalinya ya? Jadi lebih dari 2 kali lebih terjal ya. Lebih terjal dari jalan layang. Nah ini yang ingin saya gambarkan, dan memang itu kayaknya pelan, padahal saya itu ngos-ngosan saya lari 40-50 km per jam itu. Kalau Anda lihat di videonya lagi, Anda ulangi ini tayangan ini, Anda akan lihat nggak ada satupun sepeda nyalip saya itu. Jadi ya lumayan minimal bisa menggambarkan. Dan ini sirkuit berapa ya? Dulu kita pernah goes di Sepang ya sama Mas Dewo. Jadi ini goes di Circuit of the Americas ya, buat saya sangat menyenangkan karena dulu tahun 2012 waktu pertama kali ke situ, lomba pertama F1 di situ saya datang. Saya juga datang. Penonton. Oh iya Mas Dewo penonton di tribun 10, tikungan 10. Tribun 10. Tribun 10, maaf ya. Tribun 10. Jadi tapi kemudian sebelum kita ke Mas Dewo ya, saya cerita dulu Mas Dewo ya. Asiknya liputan di Circuit of the Americas ini adalah Amerika itu kan nggak F1 banget. Apalagi ini di Texas. Texas itu gereja American football, barbecue.
beef barbecue. Udah, 3 itu agamanya Texas. Jadi kalau misalnya ada F1 di situ, itu rasanya memang aneh sekali karena ini sangat Eropa, sangat internasional, agak apa ya, agak elegan, anggun gitu. Kalau Texas kan image-nya dengan cowboy dan lain-lain. Tapi ini letaknya di kota Austin. Austin itu kota yang sangat internasional. Itu seperti kota liberal di tengah negara bagian yang konservatif, dan kotanya sangat menyenangkan. Kemudian ya ini memang cocok mungkin untuk Austin karena memang ada universitas besar di situ, banyak orang muda di situ, banyak komunitas internasional di situ, dan menjadikan Texas atau Austin khususnya ini jadi lebih internasional ya dengan adanya event. Apalagi kan MotoGP juga di sini, barusan beberapa waktu lalu di sini, sekarang IndyCar juga di sini, jadi ada banyak. Ini benar-benar jadi kayak pusat balapnya Amerika sekarang. Kalau nanti Indianapolis belum mengembalikan F1 lagi ya gitu. Cuman ya ini kapan ya pengen balik ke sini lagi karena saya sangat suka Texas, suka makan barbeque-nya, suka keramahan orang-orangnya, kulit putih semua tapi banyak kulit putihnya, tapi orang Midwest itu cenderung lebih ramah dibandingkan dengan orang di pantai barat atau pantai timur. Ya, Mas Dewa mungkin juga merasakan itu ya. Kita ke Chinese restoran tapi tidak ada pelayannya yang orang Asia kan. Kadang-kadang kayak gitu di Texas. Jadi kita ke restoran makanan Asia tapi yang kerja semuanya orang bule atau orang Latin atau orang hitam, kulit hitam. Jadi suasananya sangat beda. Nah itu kesan saya. Dan di Austin, di Texas ini karena banyak orang top di Amerika itu suka F1, bisa ketemu dengan aktor-aktor, sutradara-sutradara, dan saya punya beberapa foto dengan pembalap di sana, tapi yang saya ingin tampilin satu, saya ketemu dengan orang ini, George Lucas. Mas Dewo, ini siapa? Ini penciptanya Star Wars, Mas Dewo. Pada tahun 97 film Star Wars keluar, pada tahun 1977 film Star Wars keluar, ya. Pada tahun 1977 saya juga lahir. Jadi ini orang yang penciptanya Star Wars, namanya George Lucas, dan sudah dijual ke Disney, dijual $4 miliar beberapa tahun yang lalu. Jadi dia sudah jackpot ya. Jadi dia memang penggemar berat F1. Jadi dia sering nonton F1, bukan hanya di Amerika. Mungkin teman-teman pernah melihat dia di Monaco atau apa, tapi dia ini sangat mania F1. Tapi kapan lagi ketemu dengan George Lucas? Jadi buat saya yang paling berkesan waktu nonton F1 waktu meliput F1 di Austin adalah ketemu dia. Di tahun yang sama ketemu dengan Ron Howard, waktu itu sutradaranya film Rush, ya, mungkin yang Niki Lauda lawan James Hunt itu, waktu itu sedang promo itu juga. Lalu ketemu satu lagi yang lucu, Joey Tribbiani yang main Matt LeBlanc, ya, yang main Friends. Jadi ketemu juga di situ. Jadi foto-fotonya malah bukan sama pembalap, tapi dengan orang-orang yang selama ini kapan lagi ketemu dengan orang-orang ini. Gitu. Ya, itu kesan saya, Mas Dewo. Nah, Mas Dewo bagaimana? Mas Dewo dua posisi nih. Jadi penonton pernah, jadi peliput pernah. Sebelum ke saya mau tanya ke kamu, Za. Karena gini, jadi teman-teman kalau enaknya ketemu sama Asa ini pada saat saya bisa pertama kali nyusup di Shanghai, blank. Kenapa? Pembalap, kru atau mekanik itu hampir sama seragamnya. Asa yang tahu, ini siapa. Nah seperti ini, kalau tidak dengan Asa pun, kayak saya di Melbourne nggak tahu, Mas foto sama ini siapa? Mick Doohan. Oh itu Mick Doohan. Ini Asa ini film masuk, apa-apa masuk. Sebelum ke saya ada satu pertanyaan dulu, Sa. Yeah. Asa sudah pernah bersepeda di Sentul, Sepang, Italia pernah ya? Monaco, Italia pernah ya? Separuh Italia pernah nyenggol, tapi nggak di dalamnya ya. Full ya, ini full ya. Yeah. Ini full. Ini full. Makanya, Sa, dari situ apa yang menarik? Ternyata kan kita baru tahu ya, Malaysia pun itu ada konturnya ya, Sepang itu ya. Yeah. Sepang tikungan 3, tikungan 4 itu kan nanjak, tapi nggak seterjal, nggak securam yang di Austin ini. Austin ini cukup ekstrim. Maksudnya saya bisa membayangkan mobil-mobil F1 itu kalau start ya, kan mau nunggu start itu kayak ngeliat tembok di depan. Ya. Misalnya saya kasih gambaran, ini pemandangan kalau dilihat dari atas, Mas Yo, ya. Kan ya. Ini kayak dari atas bukit, itu startnya di bawah. Ya. Di sebelah kiri layar ini tikungan pertama, jadi ini bisa kelihatan bahwa ini di atas bukit. Sangat ekstrim. Itu yang membuat tikungan pertama ini sangat seru, karena mungkin membuat penyalip juga lebih bagus ya, karena kan power bener kan, itu kan power benar-benar terasa ketika nanjak. Setelah itu langsung nekuk tikungan buta ke kiri kan. Ya, ini kan nggak kelihatan turunannya itu. Ya, betul.
Satu lagi sebelum saya mau cerita satu lagi, mumpung di Austin, karena saya juga dipaksa oleh Asa untuk datang ke toko sepeda kecil, katanya tokonya kecil, tapi familiar, kopinya enak. Siapa itu pembalap siapa saya? Itu bukan toko sepeda kecil, so. Itu toko sepeda, salah satu toko sepeda terbaik di Amerika itu. Tapi nama tokonya Melo Jones, itu yang punya Lance Armstrong. Ya, kotanya yang kecil ya, Austin. Ya, karena Lance Armstrong rumahnya di Austin, kalau di Texas. Jadi ini kota yang tenang, kecil, tapi ada toko sepeda yang luar biasa dan saya dipaksa. Ya, sebenarnya dibilang kota kecil enggak Mas ya, karena kebetulan kita kalau meliput F1 kan mungkin hotel kita agak keluar dari kota ya, agak dekat ke sirkuit. Kotanya sebenarnya cukup metropolitan, cukup trendy sebenarnya untuk ukuran Texas. Ya memang bukan kota yang besar ya, bukan, tapi ini kota yang sangat menyenangkan sih. Saya bilang ke keluarga mungkin kalau ke Amerika lagi di sini menurut saya menarik gitu karena karena waktu F1 kan kita sangat fokus di sirkuit Mas ya, pagi sampai malam di sirkuit, pagi sampai malam di sirkuit. Nah kemarin waktu balap sepeda ke Amerika itu saya sempat menikmati kota Austin, bilang waduh, kemana 8 tahun 9 tahun yang lalu itu ya, kenapa nggak ke sini kayak gitu. Jadi gitu. Ya karena mungkin teman-teman nggak paham ya, kita kalau nonton F1 benar-benar, apalagi kalau liputan F1, kalau wartawan liputan F1 bilang dia jalan-jalan itu ya rasanya berarti dia nggak melakukan tugasnya, kira-kira kayak gitu ya. Karena ya, kita itu di sirkuit benar-benar dari jam 7, jam 8 pagi sampai jam 9, 10 malam kadang-kadang kayak gitu. Karena pagi ngantisipasi wawancara-wawancara pagi, sedangkan saat program siang hari kita tidak bisa berbuat banyak, kita harus mengikuti programnya F1 ya, latihan, qualifying atau lomba. Baru sore sampai malamnya itu jam-jam interview lanjutannya ada, dan kemudian kita harus menulis laporan waktu itu dan menulis berita. Jadi kadang-kadang kita kalau datang ke sirkuit itu kadang kita nggak tahu kotanya seperti apa. Saya ke Montreal 2 kali aja, mungkin baru tahun kedua baru paham, kotanya seperti ini. Karena ketika tahun pertama benar-benar fokus ke sirkuitnya kayak gitu. Iya, betul. Jadi kita tuh hanya Senin menikmati kota. Jadi kalau kalau saya pertama kali ya, ini adalah sirkuit ke-10 yang saya kunjungi. Saya 11 sirkuit, yang ke-11 adalah Suzuka, ini 10. Dan Asa sempat kaget ketika kita mau berangkat dari Surabaya ke Austin ini, karena nggak ada tiket pesawat, kita akhirnya nyarinya Surabaya, Singapura, Tokyo ya, Jepang, Tokyo, terus ke Moskow baru ke LA. Jadi waktu itu komentar Asa, kamu sudah hampir 3/4 mengutari bola dunia Mas, katanya begitu. Betul ya, waktu kan kita karena kita tuh bingung, ini pesawat nggak nyampe ya, duduk terus sampai dengan almarhum Pak Sugeng kita bilang, ini nanti kita kelamaan duduk, tahu-tahu kita nggak bisa turun pada saat pesawatnya udah berat. Kenapa? Kita suruh duduk, kasih makan, lama-lama gemuk, kursinya nggak bisa tuh keluar katanya. Dan mungkin teman-teman yang suka nonton F1 bareng, kan kita kangen semua traveling. Memang pengalaman saya yang sangat berkesan di Austin juga waktu itu ada mendiang Pak Sugeng ya, dengan Ibu, karena kita setelah teman-teman ini bersedia nunggu saya kerja baru kemudian jalan-jalan gitu. Jadi kan kasihan sampai malam-malam kita jalan kaki gitu. Cuman ya moga-moga ya itulah pengalaman sesama penghobi Mas Dewa ya. Jadi kan dapat teman baru. Ya moga-moga nanti kalau pandemi ini segera berakhir kita bisa bikin acara nonton bareng kemana gitu Mas Dewa ya. Ya kita bisa punya saudara lagi. Nah, saya bisa minta tolong foto saya dengan yang pakai kaos bonek saya. Nah, saya mau tampilkan dulu bahwa Mas Dewa itu waktu di Austin sempat foto juga sama ini nih ya, Niki Lauda, ya, pakai jaket Indonesia ya. Ini Mas Dewa, ini liputannya Mas Dewa waktu di Austin. Tapi dia yang paling bangga dengan foto yang ini. Jadi kalau yang foto pertama tadi itu gara-gara filmnya Top, saya mau cari Niki Lauda gitu kan. Saya udah pernah cerita, saya beli replika 2 juta asal kalau itu tidak dapat tanda tangan boleh kembali. Jadi saya berani karena saya lihat 1 skala 1/43 itu kan kuat mikanya. Saya taruh di koper, ternyata pecah, retak itu. Dari Kamis sampai dengan Sabtu saya nunggu Niki Lauda tidak datang. Minggu pagi datang langsung sampai tanda tangan. Karena kalau saya bayar 2 juta saya nggak rugi ada tanda tangan Niki Lauda gitu kan. Itu yang kalau kaos bonek ini saya tidak mengira kalau sahabat saya yang ngasih ID card ini sekarang adalah presidennya Persebaya. Jadi sebenarnya begini, ketika saya ditelepon Asa, jangan nyusup terus Mas, ketangkap terus memalukan Indonesia, saya kasih ID card. Waktu itu saya pengen nazar, misalnya saya pengen nazar, saya pengen kegembiraan ini akan saya wujudkan dengan
mengitari sirkuit saya. Di Sepang itu yang pertama kali saya senang karena sore-sore ada Pedro de la Rosa bersama keluarga, istri dan anak-anaknya masih kecil. Ikut ini aja saya gitu kan. Ternyata hitungan 1 jalan, 2 jalan, selanjutnya dia lari. Waduh, kalau saya ikut lari ditinggal sini saya takut, saya balik saya ke Bali. Terus liputan 2, 3, 4 itu 2, 3 saya gagal lagi karena apa? Yang pertama di tengah hujan, yang kedua kegelapan. Sudah gelap sekali waktu ke Sepang. Dan saya selalu ingat tikungan di mana Simoncelli meninggal dunia, itu saya yang membuat saya takut. Makanya saya bersumpah, saya sampai bilang ke teman-teman kantor, tolong deh cariin kaos bonek apa. Saya mau ke Amerika, saya harus bisa nadar, saya harus mengitari sirkuit. Nah ini saya, akhirnya kaos bonek ini yang kalau saya gagal malu saya kan, satu nyali katanya, satu wani gitu kan, wani. Masa saya nggak wani itu saya ya kan, ya bener ini. Saya pamit ke Mas siapa kan, Nanang. Nanang ya. Nanang itu sekarang jabatannya apa di Persebaya ya? Nanang urusan sembarang kalir Mas, semuanya. Nah, Mas Nanang ini Nanang Prianto pernah tampil di podcast ini juga ngantin Mas Dewo sekali ya. Nah, Mas Nanang itu sama Asa memang itu yang bisa menerjemahkan keinginan Asa. Di media juga sama, sekarang di Persebaya juga sama. Nah, Mas aku tolong dipoto, aku pamit. Aku mau ngelilingi sirkuit karena Najar, karena saya dapat ID card dari Asa. Oh ya Mas, Asa tadi naik sepeda 13 menit. Nggak 13 menit syuting videonya, kelilingnya kira-kira 8 menit gitu ya. Nah, keliling 8 menit. Saya ini muter jalan kaki kurang lebih 2 jam lebih, Sa. Dan saya memilih tidak seperti mobil Formula One, karena apa? Sebenarnya alasannya itu saya karena fotografer, saya pengen dapat momen orang yang datang di sirkuit untuk olahraga itu siapa. Yang kedua, saya menghindari tikungan pertama tadi. Jujur, tikungannya menakutkan, karena saya sudah foto, datang langsung foto di tengah-tengah itu, gila, tinggi banget gitu. Nah, yang saya kagum pada saat itu ada Sebastian Vettel itu datang dengan timnya untuk biasa kan ada briefing teknis di jalan. Setelah itu dia ganti sepatu, dia lari Nah saya dapat fotonya waktu itu, saya senang sekali, gila nih orang ini. Jadi Mas Dewo waktu itu jalan melawan arah supaya bertemu dengan pembalap-pembalap yang sedang briefing keliling sirkuit ya. Sama yang olahraga yang olahraga, ya betul. Karena pembalap-pembalap ini banyak yang bawa sepeda atau dia jogging keliling sirkuit saat hari-hari kosong ya. Ya, nah ini yang saya paling kagum adalah Sebastian Vettel, karena apa, dia briefing, saya ketemu, saya foto, setelah itu dia lari saya dapat foto juga, saya bilang ini gila ya, orang ini paling disiplin, saya bilang seperti itu. Nah ini yang menurut saya luar biasa, tapi teman-teman, ini sirkuit yang paling menakutkan bagi saya, Amerika ini. 2012 saya memang datang sebagai penonton di tribun, sehingga memang saya waktu muter ini saya sempat ke tribun 10 untuk apa ya, saya terima kasih lah. Dulu saya sebagai penonton duduk di sini, sekarang saya punya ID card dari ASA seperti ini, saya bilang gitu kan. Nah yang menakutkan sirkuit ini menurut saya kesannya adalah orang Amerika itu kalau menjaga sirkuit ini nggak main-main. Jadi kalau Anda pengen lihat mesin perang, mobil-mobil perang yang ada di Irak itu, semuanya hadir di sirkuit untuk mengamankan balapan. Benar nggak, Sa? Iya, ada waktu itu. Iya kan? Ini gila tuh. Tapi saya senang. Asa tadi bilang Austin ini orangnya memang ramah bener. Jadi kalau kita bawa makanan, minuman itu cuman ini makanan, oh iya. Kamu makan dulu, mau nggak? Terus diambil, disita, enggak. Terus keramanya juga luar biasa. Kamu besok datang kan balapan? Iya, terima kasih, ketemu lagi. Sepele yang menurut saya luar biasa Austin. Cuman saya setuju dengan Asa. Ketika saya datang di sirkuit di Austin ini, ya itu tadi, pembalap hewan nggak dikenal, jadi dicuekin. Jadi ada Jenson Button yang makan, nggak ada yang berhubungi. Jenson Button jalan kaki nggak berhubungi. Jenson Button bareng-bareng saya ngambil bagasi, nggak ada yang berhubungi. Padahal di situ banyak banner-banner mobil Mobile One itu kan, yang sponsornya Oli itu kan. Ya inilah yang terjadi. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada salahnya Austin ini. Menurut saya kalau punya duit ya harus ke sini, karena memang di sini tribunnya itu dibuat orang nonton tuh bisa lihat berapa titik. Di pojok-pojok ada panggung untuk musik, ya kan dan saya diwajibkan Asa waktu itu makan satu turki apa jumbo turkey leg, jadi paha turki. Paha turki ini gila-gilaan saya makan dari nonton sampai malam baru habis, kemudian segede. Ya itu terus ada wajib lagi yang saya harus cari untuk ditulis di koran waktu itu adalah burger tapi dari daging banteng. Bison Mas yo, bukan banteng. Bison itu ya, bison ya. Ya. Bison. Jadi ini binatang yang dari Malang kan, bison. Oh, itu Isuzu ya. Itu mungkin itu yang berkesan dari saya kalau mengenai Amerika. Tapi Asa sudah merasakan dengan sepeda, mungkin beda dengan jalan kaki, ya kan. Kalau sepeda kan memang naik turunnya dan lain sebagainya kerasa. Kalau saya kan
cukup menghindar. Tapi yang jelas terima kasih bisa ke Amerika, karena waktu saya ditanya Asa apa yang Anda dapatkan dari Amerika, belajar ramah tamah. Ya, belajar ramah tamah. Orang Amerika itu dengan segala image-nya, apalagi di kawasan tengah ya, Midwest seperti ini, hi, how are you? How you doing today? Gitu itu dijalani gitu. Have a good day, have a nice day. Itu budayanya orang sana yang saya paling besar. Dan kalau nonton di sini kan benar-benar Amerika ya Mas Yo ya, dalam artian merasakan Amerika di Texas gitu, bukan di Los Angeles, bukan di New York. Nah, jadi kalau memang ada kesempatan, benar Mas Jawa tadi, kalau mau nonton ya ke sini atau ke Indianapolis. Indianapolis juga tempat yang sangat mengasihkan buat saya. Saya SMA-nya di Midwest, di Kansas. Jadi saya sangat suka wilayah tengah Amerika itu. Kira-kira itu. Nah, ini soal sirkuit, moga-moga dapat teman-teman dapat wawasan. Ini sirkuit nggak terasa sudah hampir 10 tahun menyelenggarakan F1 Mas Jawa. Iya, nggak terasa ya. Nggak kerasa. Jadi 2012 itu pertama kali. Mas Dewo ke sana 2012-2013, sekarang udah 2021, total sudah 8 kali karena absen sekali ya. Tahun lalu absen kan ya. Sehingga tahun ini bisa kembali, dan pas tahun ini juga persaingannya F1 sedang hot-hotnya. Ya. Itu yang bilang. Dan cuaca Mas Dewo, F1-nya diselenggarakan di bulan Oktober di Texas itu buat pengunjung sangat menyenangkan karena cuacanya sangat ya bisa dingin, bisa angin, tapi juga bisa hangat, bisa agak panas karena dia musim gugur. Jadi sangat nyaman untuk nonton, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Tapi ekstrim ya, berubah-berubah ya, berubah-berubah. Bisa berubah-berubah, tapi secara overall lebih enak lah daripada kepanasan, sama kan kayak di Sepang itu kan kita kayak di sauna terus sepanjang hari, atau kedinginan. Jadi ini pas, cuacanya musim gugur memang di Texas itu pas. Nah, pertanyaannya saya sekarang. Ya. Ini ternyata memang orang sudah tahu semua kalau ini adalah sirkuitnya Mercedes gitu kan. Ya. Dan kalau kita lihat gosip, Mercedes pun juga setelah istirahat kita break kemarin itu ternyata meningkat juga, walaupun dia di awal-awal sudah ngomong saya nggak akan ada penambahan apa-apa, saya presentasi tahun depan, tapi ternyata juga tidak ikhlas kalau balapan tahun ini lepas ke Red Bull. Nah, Asa melihat kondisi track yang Asa sudah rasakan, kemudian dengan layout seperti ini, mampukah Red Bull itu mendekat? Jadi memang kalau kita lihat statistiknya kan 8 lomba di Austin, Hamilton menang 5 kali. Hanya sekali gagal podium. Dilihat dari situ aja udah, waduh, ini memang punyanya Hamilton. Kayak Marquez di sini kan kalau di MotoGP nggak terkalahkan ya. Ya. Marquez luar biasa di sini. Hamilton juga luar biasa di sini. Kemudian kita barusan dari Turki, di mana Mercedes sangat dominan. Ya. Mungkin nggak kelihatan dominan, tapi itu pace-nya dominan. Secara asli itu dominan. Karakter sirkuit di Turki mirip dengan di Austin. Meliuk-liuk, naik turun, lebar. Jadi benar-benar bisa lari lepas ya mobil ya. Jadi di atas kertas seharusnya Mercedes unggul lagi di sini, Hamilton unggul lagi di sini. Nah ini kan kabar buruk buat Red Bull kan, karena di satu sisi kalau mereka ingin juara dunia, mereka harus jangan kehilangan banyak poin di sirkuit-sirkuit yang Mercedes dominan, plus nanti kalau ada kesempatan di sirkuit-sirkuit yang menguntungkan Red Bull, ya atau imbang, harus bisa maksimalkan hasil. Ya kalau bicara peluang ya sangat sulit memang di sini kalau kita mengharapkan Verstappen bisa menang. Jadi ya targetnya Red Bull sekarang mungkin hanya meminimalisasi kehilangan poin aja. Karena ya kalau nggak bisa dilawan jangan dipaksa kan Mas Yo, tapi jangan sampai kehilangan banyak. Sekarang mikirnya sudah bukan lagi lomba per lomba, mikirnya sudah mikir sampai secara holistik, kita melihat akhir musim seperti apa. Mungkin di sini akan kalah dulu, kehilangan poin sedikit nggak apa-apa, tapi nanti kita balas di sirkuit yang mungkin lebih unggul. Nah, positifnya untuk, kalau kita lihat tadi ini Hamilton ya, dan dia ini kan, apalagi setelah balapan di Turki kemarin, dia nggak bisa menang setelah ganti mesin, ya jangan kaget kalau dia punya motivasi ekstra. Ini waktu dia menang tahun 2017 di Austin, dia pasti akan, ya namanya juara dunia seperti dia ini kan nggak ada ampun Mas. Maksudnya kalau ada peluang akan diambil, nggak ada istilah kendur itu nggak ada, nggak usah diingeti, nggak usah dimotivasi, dia akan jalan sendiri, dia akan ngejar hasil maksimal itu bedanya orang seperti Michael Schumacher, seperti Lewis Hamilton, nggak perlu dikasih motivasi.
dia akan punya motivasi sendiri untuk mengalahkan yang lain. Jadi ya kita akan lihat apakah dominasi Hamilton ini bisa berlanjut. Apalagi dia sebenarnya sudah nggak ada masalah mesin lagi ya, kecuali mungkin akan ganti komponen-komponen pendampingnya. Tapi saya kira nggak akan di sini. Saya kira di sini akan semaksimal mungkin menang dan menyalip poinnya Verstappen lagi atau minimal memperkecil atau menyamai jumlah poin. Kan ketinggalan 6 poin sekarang. Ya. Nah, buat Red Bull ada catatan positifnya di sini bahwa satu yang paling utama ini ya, ternyata Adrian Newey selama ini beberapa minggu ini memang nggak ada Mas Yo. Adrian Newey itu bos teknisnya Red Bull ya, direkturnya, Chief Technical Officer-nya. Jadi semua urusan teknis di Red Bull itu di bawah tanggung jawab Adrian Newey. Orang yang dulu pernah membawa McLaren juara dunia, Williams juara dunia, dan dalam sekian belas tahun terakhir membawa Red Bull jadi kekuatan seperti sekarang. Ya. Ternyata dia ini lama absen Mas Yo, kecelakaan sepeda. Jadi harus menjalani beberapa kali operasi selama beberapa minggu, tapi dia dalam seminggu terakhir sudah balik ke tim dan langsung menemukan beberapa masalah setelan pada mobil. Jadi mungkin itu juga kenapa dalam beberapa pekan terakhir ini Red Bull tidak sekompetitif sebelumnya. Ya. Karena kita ngomong hal-hal kecil-kecil Mas Yo ya, 0,5% di sini, 1% di sini, itu kan berpengaruhnya overall kan sangat luar biasa. Ya. Sehingga siapa tahu dengan datangnya Newey ini dia bisa membantu menemukan sentuhan-sentuhan setelan kecil-kecil yang bisa membawa Red Bull jadi minimal seimbang lagi dengan Mercedes. Ya kita lihat lah kalau memang itu bisa terjadi ya memang orang ini orang ajaib gitu. Adrian Newey ini memang orang paling ajaib di F1. Kemudian yang kedua Amerika Mas Yo, apalagi ini Texas yang berbatasan dekat dengan Meksiko. Jadi Sergio Perez akan jadi kartu penting di sini bagi Red Bull karena dia akan punya pendukung banyak, apalagi setelah ini balapannya di Meksiko. Dan kemarin di Turki dia tampil luar biasa ya, sempat menghadang Hamilton yang memberi kesempatan bagi Verstappen untuk tetap di depan. Ya. Jadi Ceko akan banyak pendukungnya di sini. Jadi saya yakin itu akan jadi motivasi ekstra. Apalagi dia sempat jumpa fans beberapa hari yang lalu. Dia sempat melakukan demo bersama Red Bull di Dallas, Texas. Dallas itu kira-kira 2 jam 3 jam dari Austin ke utara. Dallas mungkin banyak yang kenal ya. Ada serial TV-nya dulu Dallas. Iya, betul. Ini kota Dallas. Dallas dulu juga pernah jadi tuan rumah F1 tahun 80-an. Sehingga ini mungkin masih ingat dengan F1 kota ini. Penontonnya ribuan, cukup banyak katanya. Ceko tidak pakai mobil baru karena tidak boleh ya. Jadi dia pakai mobil tahun 2011 ini untuk demonstrasi. Jadi masih pakai mesin yang lama. Dan itu untuk menggalang selain promo untuk Red Bull, ya, juga untuk memanasi supporternya mungkin. Iya. Karena yang dibawa kan Ceko bukan Verstappen di sini. Verstappennya ya. Karena dia pembalap lokalnya yang paling dekat dengan lokalnya. Jadi dua balapan ini ke depan ini adalah home race-nya Ceko. Sehingga jangan kaget kalau misalnya Ceko nanti punya motivasi ekstra dan Red Bull sangat-sangat membutuhkan Ceko menemani Verstappen di depan di situasi lomba-lomba akhir ini. Karena kita lihat di Turki begitu dia bisa di depan, posisi Verstappen jadi jauh lebih nyaman. Waktu itu tidak bisa mengalahkan Bottas, tapi kan waktu itu tidak terganggu oleh Hamilton. Ya, itu yang penting. Nah nanti perannya Ceko di Austin sangat-sangat mahal, sangat-sangat mahal. Karena ya satu lagi, ini sirkuitnya Mercedes di atas kertas. Itu sudah nggak terbantahkan lagi, berarti kita bahas kemanapun juga sudah Mercedes di atasnya Red Bull, tinggal bagaimana mendekat. Nah tapi kembali lagi, apakah ada mesin goib Ferrari atau itu yang goib ada nggak nanti kira-kira? Agak sulit ngomong, kalau lihat di Turki kemarin Ferrari istimewa ya, saya kira nggak akan beda banyak. Kalau melihat karakter sirkuitnya juga mungkin McLaren nggak akan terlalu kuat kan. McLaren ngakui kelemahan dia di tikungan panjang, ternyata tikungan panjang cepat. Dan ini sirkuit ini punya beberapa tikungan panjang cepat, jadi mungkin status quo-nya Turki akan bertahan di Austin. Kalaupun jadi goib-goib atau faktor X Mas Jo, saya kira bukan tim-tim lain ya, mungkin permukaan sirkuit Mas Jo. Karena mungkin ya yang nonton
yang nonton MotoGP mungkin mengikuti MotoGP mungkin paham ya, banyak pembalap-pembalap ngomel tentang permukaannya yang bumpy. Ini saya ingin pasang foto lagi sirkuit dari atas, dari tikungan 1 ini. Sirkuitnya memang kalau dilihat gini mulus, kalau naik sepeda nggak kerasa Mas Dewa ya, karena sepeda kan bannya hanya selebar 2 jari, sepeda balap, sehingga tidak bisa merasakan. Pembalap MotoGP pasti akan merasakan, tapi MotoGP dan F1 racing lainnya kan bisa beda, sehingga bumpnya itu bisa di tempat yang mungkin untuk MotoGP sangat berpengaruh, tapi untuk F1 mungkin tidak. Masalahnya kan sirkuit ini kan ya itu dipakai 2019, dan setelah itu ada perbaikannya, itu mungkin perbaikannya tidak sesuai dengan harapan di MotoGP, tapi di F1 apakah itu akan bermasalah? Mungkin enggak. Tapi kita lihat, tapi bumpy dan segala macam itu kan bisa mempengaruhi overall performance. Apakah itu nanti menambah keuntungan Mercedes atau mengurangi, kita juga nggak tahu. Sampai nanti kita lihat di babak latihan. Katanya sih FIA dalam seminggu 2 minggu terakhir ini dan pengelola sirkuit khususnya memang kerja keras mengamplas meratakan permukaan sirkuit ini. Katanya kendalanya ternyata gini, letak sirkuit ini memang di atas tanah yang bergerak. Jadi di atas lempengan tanah yang bergerak. Jadi ada hal-hal, kalau Anda lihat di video sepedaan saya, mungkin kalau Anda di awal tadi, kalau Anda mau ngerekam atau mau nonton lagi dari awal, Anda akan melihat ada banyak seperti tambalan-tambalan garis di sirkuit ya, mungkin ada bagian-bagian yang agak retak atau apa seperti itu. Nah, karena memang tanahnya bergerak, itu yang jadi kendala di sini. Iya, kalau tanahnya bergerak ke depan, menambah kecepatan ya. Nah, jadi tadi kita kan hanya cuaca itu kan ekstrim hanya karena perubahan Asa bilang ini musim gugur, jadi ekstrim. Angin ya. Ya, nggak kepengen tahu sini misalnya 1 ember 2 ember gitu. Oh, 1 ember 2 ember. Ya. Sekarang kita kalau ngomongin hujan agak hati-hati lagi doanya Mas Dewa ya. Ember. Seperti mana? Kemarin minta hujan kebanyakan, nggak enak. Hujan siraman 1 ember, banyak yang nggak enak juga. Kayak termasuk saya penggemar McLaren nggak enak. Kemudian kemarin hujan sebelum lomba pun ternyata juga nggak enak gitu. Kenapa? Karena lintasannya nggak kering-kering seperti di Turki. Jadi ada tiga jenis hujan. Jadi sekarang untuk Austin doanya hujan yang mana Mas Yo? Ya pokoknya kita ikutin yang gaul itulah, ember gitu aja lah. Ember aja lah. Ember aja. Ya. Asal kalian ember aja. Ya, ada kemungkinan pasti hujan karena musim gugur ya. Cuman mungkin angin akan lebih jadi masalah di Austin. Ya. Kalaupun ini hujan, mungkin seharusnya tidak seperti di Turki, karena permukaan sirkuitnya di sini harusnya nggak seperti itu. Mungkin lebih licin di sini ya kalau hujan, tapi harusnya bisa lebih cepat kering lah, apalagi kontur kering, ya. Texas ini kering, jadi cepat menguap ya. Saya sepedaan kencang seperti itu aja kayak nggak keringetan, padahal itu musim panas, itu temperaturnya 30-an, tapi kayak nggak basah, karena apa? Langsung menguap kering, jadi memang tipikal udaranya kering ya, jadi harusnya harusnya sih nggak hujan dan nggak berpengaruh, tapi kalaupun terjadi ya tinggal Anda mendukung tim yang mana, butuh doa hujan yang seperti apa. Nah gitu ya. Nah, susah ngomongnya. Sekarang kita pengen balapan hujan, ini dikasih balapan hujan terus malah bingung yang nonton. Ya. Saya setuju, menarik tadi. Ini jawaban cerdas tadi. Jadi Anda tim mana itu tinggal doanya. Jadi kalau untuk Mercedes atau mungkin Red Bull saya ember aja gitu. Tapi kalau untuk tim bawah itu ya kalau saya berember-ember, karena apa? Supaya kacau balapannya kan. Jadi dia bisa jadi sekarang doanya adalah 2 ember. Oke. Setelah ini nah kalau tim sudah juga tidak ada yang mendekat, hanya 2 itu yang dijagokan, yang lainnya sudah seperti kemarin di Turki sudah terpolakan gitu. Nah, yang jadi masalah dengan Asa tadi ngomong bumpy, ini sirkuit sudah hampir 10 tahunan dipakai, 9-10 tahun dipakai. Kemudian katanya Amerika ini juga banyak sirkuit dan katanya mau ditarik kemana. Yeah. Kenapa ini tidak dipertahankan di sini, Sa? Itu dia. Mungkin ini poin penting Mas Dewa ya, karena Formula One semua tahu sekarang milik Amerika, milik perusahaan Amerika, dan semua tahulah market
terbesar di dunia ya masih Amerika dan mungkin Tiongkok tentunya, tapi Amerika ini tetap kekuatan ekonomi kan. Jadi kalau mau besar ya harus ke sana, sama kayak di Jakarta lah, di Indonesia lah, kalau mau banyak uang ya di Jakarta, kira-kira kayak gitu kan Mas Yo. Jadi Amerika ini kan ada segalanya. Jadi dari dulu F1 itu punya ambisi kuat di Amerika, tapi nggak pernah berhasil puluhan tahun. Apa yang menyebabkan? Ya salah satunya memang nggak pernah ada pembalap dalam sekian belas tahun, puluh tahun kan tidak ada pembalap F1 yang signifikan di pembalap Amerika yang signifikan di F1. Terakhir kali yang signifikan mungkin kan Michael Andretti waktu bersama Senna tahun 93, tapi dia kan nggak sampai setahun. Setelah itu kan ada Scott Speed, jadi bukan pembalap yang bikin orang Amerika senang gitu. Dua juga memang saingannya di Amerika kan banyak, ada NASCAR yang luar biasa besar. Kemudian ada IndyCar sendiri di sana. Jadi orang Amerika kan tontonannya banyak. Dia suruh nonton F1 setiap minggu pagi jam 4 pagi kan nggak mau juga, buat apa kayak gitu. Nah, untuk itu makanya Liberty Media sekarang strateginya akan Amerika. Jadi satu masih ada Austin. Dua, di pertengahan awal musim kemarin kita sempat ngomong bahwa Indianapolis juga ingin kembali lagi menyelenggarakan F1. Dan kalender 2022 ini saya ngambil grafis dari McLaren. Kalender 2022 Formula One itu sudah pasti ada 2 balapan di Amerika. Yang pertama tanggal 8 Mei di Miami, Florida, pantai, menggunakan kawasan parkir stadion American Football, tapi di Amerika itu yang namanya lapangan parkir itu besar-besar. Kemudian Austin lagi Oktober seperti sekarang. Jadi ada di awal musim ada di Miami, di akhir musim ada di Austin. Dan kalau ini nanti berhasil, jangan kaget kalau ada 3 nanti di Amerika. Ya, karena Indianapolis juga pingin. Nah, kalau itu bisa terjadi kan mungkin nilai uangnya F1 secara global mungkin bisa lebih besar. Jadi ya pasti ini kan bisnis Mas Dewo ya, jadi pasti ujung-ujungnya duit gitu. Duit, ya. Kalau misalnya untuk besar ya harus ke Amerika. Ya. Apa yang dijual ya, saya sih berharap Austin dipertahankan ya, karena satu kota Austin itu cocok buat F1 menurut saya. Dan ini Amerika banget. Kalau Anda nonton di Miami, ya itu Amerika memang secara negara, tapi Anda tidak akan merasakan Amerika yang tengah, yang daratan Amerika yang utama gitu. Ya. Itu yang saya harapkan tetap dipertahankan. Malah saya lebih berharap terus terang Indianapolis dan Austin daripada Miami. Seperti itu. Oke, saya ini tadi kenapa F1 tidak ngetop di Amerika, pembalapnya juga tidak ada yang di F1, mungkin ya karena mungkin di sana lebih senang pakai IndyCar ya. Indy itu kan duitnya bisa dikelola sendiri daripada ikut label kan dipotong 30%. Udah Indy aja lah gitu kan, IndyCar aja. Ini mumpung McLaren yang kamu tampilkan. Ya. Nah kemarin ada taruhan si. Betul. Ini gimana? Ini ada kaitannya sama NASCAR tadi Mas Dewo. Jadi di awal musim Daniel Ricciardo itu bikin taruhan dengan bosnya ini. Si bosnya McLaren yang saya sangat suka ini, bahwa kalau dia bisa menang atau naik podium, dia akan dikasih kesempatan naik mobil NASCAR-nya Dale Earnhardt. Jadi ini hadiah menang dia. Jadi dia sudah dikasih replikanya ini. Tapi dia nanti akan menaiki mobil ini. Ini mobil tahun 84, mobil NASCAR tahun 84, milik Dale Earnhardt dulu. Dan dia weekend ini kita akan melihat Daniel Ricciardo naik mobil ini di Austin. Seharusnya ya kalau jadwalnya masih normal. Jadi ini akan jadi bumbu menarik lah untuk balapan di Amerika. Catatan juga Mas Dewo, tadi kan satu McLaren bosnya sudah orang Amerika, F1 secara keseluruhan juga sudah orang Amerika. Ada satu lagi sebenarnya catatan penting, ini sedang ada negosiasi sekarang, keluarganya Andretti, Mario, Michael, dan klan Andretti itu sedang negosiasi untuk akuisisi Alfa Romeo. Oh, berarti kamu ada sahamnya ya? Karena anakmu namanya Andretti juga kan? Anakmu kan Andretti. Anak ketiga saya namanya Andretti ya. Jadi ya kalau itu bisa terwujud, ya itu langkah penting menurut saya, karena ada nama besar Amerika di F1, ada Andretti di F1, dan kalau itu di Alfa Romeo kan juga karena Andretti ini kan imigran dari Italia, maksudnya keturunan Italia, jadi itu nama yang sangat cocok.
Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, dulunya itu Italia, tapi sekarang sudah jadi Slovenia sebenarnya. Jadi dia ini orang Italia, tapi dia akan mengaku sebagai keturunan Italia, walaupun desanya dia itu sebenarnya sekarang masuk wilayah Slovenia. Tapi ini keluarga Italia kalau mengakui sisi Alfa Romeo, meskipun itu sebenarnya Sauber Swiss. Jadi ini global ya Mas Dewa ya. Kita ngomong global, tapi kalau kita mau ngomong asosiasian, atau kalau orang Jawa bilang gatuk-gatuan, ya minimal Alfa Romeo itu brand Italia, Andretti keturunan Italia, jadi satu itu jadi sesuatu yang marketable untuk F1. Betul. Dan nanti itu bisa membuka jalan untuk pembalap-pembalap muda Amerika masuk ke F1. Salah satunya Colton Herta yang sedang disiapin oleh Andretti, sekarang di timnya dia di IndyCar. Jadi kalau memang nanti ada pembalap F1 muda yang hebat di F1, ya itu pasti akan mendongkrak. Harus diingat Mas Dewa, F1 Drive to Survive di Netflix itu luar biasa sukses di Amerika. Itu jadi pintu masuk tontonan juga di Amerika. Sehingga strategi serang Amerika ini akan terus dilakukan F1 dalam beberapa tahun ke depan. Jangan kaget kalau nanti sangat Amerika minded ini F1 ini. F1 Mania, ini waktunya udah habis. Saya pengen penutupan asa kira-kira aja ini, Sa. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Hamilton, Verstappen, Perez. Okay. Pertama kali ini saya berani nyebut ya. Nggak apa-apa lah, salah nggak apa-apa lah. Oh, ini kan biar seru-seruan aja. Jadi, F1 Mania, terima kasih. Ini waktu kita mau mepet. Yang jelas, saya terima kasih untuk yang sudah ikut kuis ulang tahun saya. Ternyata yang menang itu tadi malam langsung DM. Terima kasih, Mas Dewo. Hari ini saya ulang tahun, jadi kado terindah dari Mas Dewo dapat McLaren. Siapa yang menyangka kan? Sekali lagi, terima kasih. Kenapa saya silakan? Sorry, terakhir Mas Dewo, mungkin kalau ada teman-teman yang ke Austin sekarang atau ada kenalannya di Austin, saya titip ya lewat podcast ini ya. Jadi ini Daniel Ricciardo foto di Amerika, dia pakai baju McLaren nomor 3 karena dia kan nomor 3 motor. Dan dia pakai baju gaya American football. Keren banget. Jadi kalau ada yang nemu, titip ya, nanti saya bayar. Ya, siapa tahu ada yang di Amerika. Dan sebelum saya menutup, saya pernah bilang ke Asa, waktu saya ke hotel, saya beli souvenir kulkas itu yang tulisannya orang lain ke neraka, saya ke Austin. Nggak tahu itu siapa ya. Kata Asa ini tentara yang membuat itu. Itu kulkas itu benar-benar 2012 saya tempelkan di kulkas saya. 2013 saya dapat berkah dari Asa untuk liputan di Austin. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman kalau ada rezeki, jangan lupakan Austin. Ini memang kota yang menurut saya indah, tenang. Nontonnya juga asik karena base kita itu ada di luar, kita jalan kaki, ya kan saya. Yeah. Ada tunnel gitu, terus di Amerika ini di halaman itu dipajang mobil-mobil kuno. Amerika memang sangat mobil kan Amerika itu. Mobil-mobil yang klasik-klasik, terus mobil yang waduh luar biasa. Kalau Anda memang penghobi otomotif, ini gudangnya ini. Betul saya? Betul. Oke, jadi kita punya saudara 2 di Formula One, 1 Jepang sebagai saudara tua, kalau di sini ada tempatnya Paman Sam. Oke, F1 Mania, kita sudahi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kita jaga Indonesia supaya kita semua event di Indonesia bisa berjalan, baik itu hiburan maupun olahraga. Asa, terima kasih, sukses. Jangan lupa tonton O Channel, siapa tahu ada wajah Asa nongol walaupun hanya teaser. Terima kasih, salam sehat.